Inilah yang tadi saya kemukakan sebagai bagian dari fitnah akhir zaman yang menjadi bagian dari the New World Order versi Yahudi. Dan inilah yang mereka sebut dengan Y2K, Year of the Yehuda Kingdom. Di mana mereka akan menciptakan Y2K ini kalau bukan di Palestina? Kenapa harus Palestina? Dalam teori jantung dunia, in the heartland of the world theory, seorang profesor mengatakan kalau Palestina adalah jantung dunia. Kenapa demikian? Palestina menghubungkan semua benua di muka bumi. Palestina menghubungkan benua Afrika, Palestina menghubungkan benua Eropa, Palestina menghubungkan benua Asia dan Australia. Artinya menguasai Palestina, menguasai dunia. Pintar Yahudi. Mereka ingin menguasai dunia. Cukup dengan menguasai Palestina saja, maka mereka bisa menguasai dunia. Lihat hari ini. Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah Palestina di tahun 1946. Saat itu di Palestina tidak lebih dari komunitas Yahudi 8% saja. Mereka tidak lebih dari 8%. Dan di Palestina saat itu ada 12 distrik atau 12 provinsi. Tapi apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, PBB di tahun 1947, divide the Palestinian territory. Mereka membagi 2 wilayah Palestina. 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam Palestina. Itu langkah awal dan lihat dari tahun ke tahun. Palestina makin lama makin hilang. Dari 12 provinsi, 11 provinsi di Palestina sudah dikuasai Israel, Zionis Yahudi. Tinggal 1 provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Sengaja Allah sisakan Gaza untuk kita umat Islam dunia. Kenapa? Karena dari Gaza insya Allah Palestina akan kita rebut kembali. Lalu bagaimana kita? Di West Bank tepi barat ada kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada Masjid Kibli. Disinilah disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin di zaman Rasulullah salat asar pertama kali menghadap Ka'bah. Ka'bah di bawah. Mereka menghadap ke Ka'bah ke bawah. Salatnya di sini. Maka dinamakan Masjid Kibli. Ini Masjid Dome of the Rock. Disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj menaik ke Sidratul Muntaha. Atau juga disebut Kubatus Sohrah karena kubahnya emas berwarna kuning. Di bawah lantai ini ada Masjid Buraq ke bawah sana. Dan di bawah lantai ini ada Masjid Marwani di bawah lantai ini. Itu masjid yang digunakan Rasulullah mengimami 1.500 Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj. Bapak Ibu rahmati Allah, lupakah kita? Kalau Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Saya tahu hal ini dari seorang syekh ketika saya berkunjung ke Israel. Syekh ini berkata kepada saya, "Hunaka hadisun alladhi yata'allaq bi qissati Nabi Sulaiman alaihissalam." Ada satu hadis Ustaz yang terkait dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sautiha iyyaka." Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal. Aku akan kabulkan untukmu. Nabi Sulaiman berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha ba'di hatta taquma sa'ah wa la yusalli fi rak'atain illa an tahuta anhu hatta yakulaha qala ayyuhrija min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah sesudahku nanti sampai hari kiamat, siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun hanya salat 2 rakaat di dalamnya, kecuali engkau hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah, qabla ayyakhrija min hadzal masjid, sebelum kaki terakhir keluar dari masjid ini. Maka siapapun yang bertaubat di masjid ini, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan walaupun hanya salat 2 rakaat di masjid ini, Allah menjamin habis dosa-dosanya ketika dia keluar dari masjid ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW memuliakannya sebagai masjid yang ketiga yang Rasulullah muliakan. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Maka kalau mau umrah, umrahlah plus Palestina plus Aqsa. Ini sunnah dan perintah Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Dan apa yang terjadi hari ini, lupakah kita? Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Kenapa mereka euforia? Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu sebentar lagi datang.
Kenapa mereka mengatakan dan meyakininya? Karena sapi yang akan dikorbankan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu hari ini telah lahir. Jadi Zionis Yahudi akan melakukan upaya sacrifices, pengorbanan, sebagai bentuk cinta mereka menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan mereka mengatakan di dalam kitab yang mereka yakini, bukan keyakinan kita. Kalau ciri-ciri Tuhan mereka akan datang apabila sapi merah jantan, bersih tanpa cacat, merah semuanya, itu telah lahir dan ini sapinya sudah ada. Mereka sedang bergembira menyambut kedatangan Tuhan mereka. Seorang petinggi Rabi Yahudi mengatakan kepada Benyamin Netanyahu, tolong percepat langkah untuk menyambut kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang mereka rencanakan? Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Beit Solomon. Ini akan menjadi mereka bangun nanti. Dan mereka membangun ini untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu tadi, Dajjal.